Akhirnya Nabi itu mau beli gandum lah atau makanan. Cara Indonesia mungkin beras. Cara Jawa itu ngutang. Terus kata orang Yahudi, jaminannya apa Muhammad? Nabi sempat bilang, ngendikan, saya ini dipercaya langit, masa kamu tidak percaya saya? Kata orang Yahudi itu menurut orang Islam, saya ini Yahudi. Walhasil Nabi terus rohanahu dir'an. Nabi menggadekan rompi perang sebagai jaminan kalau kapan-kapan tidak kuat bayar. Ya muamalah sama orang Yahudi. Jadi intinya tafsir yang datang ke kita itu banyak cerita. Bahkan cerita fitnah min adzabil qabri itu ceritanya Sayyidah Aisyah itu didatangi dua perempuan Yahudi. Sayyidah Aisyah itu dermawan sekali. Ya memang orang-orang soleh itu jubila auliya wala sakha. Orang soleh itu pasti dermawan. Karena sering dikasih, terus si orang Yahudi, perempuan Yahudianya itu mendoakan semoga kamu diselamatkan dari siksa kubur. Sama sih ingat redaksi di kitab Bukhari itu. Walam an'am an usaddiqahuma, kata Sayyidah Aisyah, saya tidak nyaman membenarkan dia karena dua orang ini orang Yahudi. Setelah Nabi datang terus diceritani sama Sayyidah Aisyah, itu benar bahwa nanti memang ada adzabil qabri. Semenjak itu ada isti'adzah min adzabil qabri. Allahumma inni a'udzubika, seterusnya sampai min adzabil qabri wa fitnatil mahya. Dan masih banyak lagi cerita-cerita sosial Nabi yang Nabi tertawa-tawa ketika orang Yahudi bilang nanti pas kiamat itu kan hancur semua Muhammad. Lalu orang-orang sudah mati diletakkan di mana? Pokoknya terus orang Yahudi cerita-cerita terus Nabi tertawa-tawa, fadhahika hatta badat nawajiduhu tasdiqan lima qalahul habru. Nabi tertawa-tawa, oh iya benar. Semenjak itu ada ilmu bersama bahwa kalau orang Yahudi, orang Nasrani cerita ilmiah itu la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu jangan ngambil sikap membenarkan, juga jangan sampai ngambil sikap mendustakan. Kamu benarkan jangan-jangan pas yang muharraf, yang tipuan. Kamu dustakan jangan-jangan yang masih orisinil. Makanya secara ilmiah Nabi ngendikan la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Intinya tidak ngambil sikap ekstremis itu juga ajaran tafsir yang sampai ke kita. Karena kita ini butuhnya menang fil hujjah. Dan Allah sering ngendikan di beberapa ayat, diantaranya tentu qul falillahil hujjatul baligh. Makanya di sini saya itu profesor sering ngaji di sini Pak Kures, tapi entah lupa apa enggak, saya tuh sering ngaji direktorat sama Pak Fathul Wahid. Harusnya sudah jadi kiai karena sering ngaji sama saya. Tapi kalau jadi kiai kan kata Profesor Zaini itu pernah cerita, kalau jadi kiai itu rezekinya agak jelas. Enggak per bulan dapat apa? Gaji. Makanya Pak Zaini pas ketua ini sayang Bu Ova nggak hadir karena beliau di Jakarta, putri Pak Zaini sekarang yang jadi rektor di UGM. Itu ada Ustadz latihan Nyai itu jatuh di Indramayu, pas itu beliau ketua wilayah itu Kemenak di Indramayu. Itu jatuh, santrinya tuh susahnya bukan main, tapi kata kiainya nggak apa-apa, masih kan. Ternyata yang dipegang itu salam template itu. Jadi badannya nggak dipikir tapi masih. Karena dulu jadi kiai itu susahnya minta ampun. Makanya profesi ini sudah jarang yang mau itu. Kalau jadi kiai artis banyak yang mau karena makanya saya jadi kiai di UI itu sering istighfar. Jangan-jangan ini kategori elit sehingga hisabnya besar. Makanya saya ini termasuk kiai orisinil. Jadi saya dipaksa jadi kiai di sini tapi sering nggak mau karena saya ini kiai betul. Jadi kalau fasilitas banyak takut hisab. Kalau kiai nggak betulan fasilitas banyak tambah seneng. Nah ini bukan nyindir siapa-siapa, ini memang aturan ikhlas begitu, mukhlisina lahuddin, enggak nyindir siapa-siapa, memang aturannya begitu. Saya cerita di keluarga saya yang masih megangi itu. Di pondok itu ajaran pertama